Ini saya temukan di salah satu dokter ya di YouTube itu yang pakai bahasa Arab. Saya sarikan ini bahasa Indonesianya. Ini agak menggelikan dan agak lucu-lucu ya. Jadi nggak heran kalau kawan-kawan Salafi Wahabi itu memang agak kocak karena ini juga agak kocak ya. Jadi ini mungkin jarang dibicarakan oleh YouTuber Aswaja. Kayaknya saya belum pernah mendengar konten YouTube berbahasa Indonesia yang menjelaskan ini gitu. Jadi Syekh bin Baz itu membuat kitab ketika menjelaskan tentang manakibnya pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab Da'watuhu Wasiratuhu, berarti kitab manakib ya, imam disebutnya ya, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu tentang dakwah dan sejarahnya. Ini agak-agak di luar nalar. Ini ketika masih kecil ya, atau masih remaja gitu. Di sini ada reportase. Warohala asy-syaikhu li talabil ilmi ilal Iraqi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Artinya mau mondok lah bahasanya ya. Mau mondok, mau nyari ilmu ke negara Irak. Faqasada al-Basrata, maka beliau itu lebih spesifik ya, menuju daerah Basroh di Irak ya. Wajtama'a, dan berkumpul di situ atau berinteraksi di situ bi ulama iha, dengan para ulama Basroh. Wa akhoda, dan mengambil, belajar berarti kan ya, anhum, dari ulama Basroh itu, masya Allah minal ilmi, ilmu yang luar biasa banyak. Kira-kira begitu ya. Tapi lihat paragraf berikutnya. Ini kan ada orang datang ke Irak, datang ke Basroh, berinteraksi dengan ulama-ulama Basroh, belajar kepada mereka ilmu yang banyak. Tiba-tiba dibawanya wa adhara ad-da'wata hunaka, dan juga mensiarkan dakwah. Hunaka di sana ila tauhidillahi, kepada mentauhidkan Allah. Gimana ceritanya ya? Bagaimana cara merasionalkan ada orang datang ke sebuah kawasan untuk belajar ilmu, lalu di situ juga dia mengajak umat untuk bertauhid. Kira-kira orang diajak bertauhid itu orang apa, Pak? Berarti kan orang-orang kafir, Pak, orang-orang musyrik gitu ya. Atau misalnya dianggap mau diajak kepada tauhid yang benar. Oh, berarti di situ orang-orang nggak benar tauhidnya. Begitu ya. Jadi di situ wa adharu ad-da'wata hunaka ila tauhidillahi wa da'a, bahkan dan mengajak annasa, kepada manusia, ila sunnati, kepada sunnah. Jadi manusia di Basra itu, di Irak itu, di mana menjadi tujuan imam ini mau belajar ilmu, malah orang-orang di situ diajak kembali kepada sunnah. Ini kan jadi mirip pada orang Indonesia di sini kan datang-datang ngajak kembali ke sunnah. Orang diajak kembali itu kalau pergi, Pak, orangnya di situ kok diajak kembali ya. Wa adhara linnasi, dan menjelaskan kepada manusia, annal wajiba, bahwasanya sesungguhnya sesuatu yang wajib atau yang diwajibkan, ala jami'il muslimina, kepada segenap umat Islam, ayyakhudhu, adalah untuk mengambil dinahum, agama mereka, an kitabillahi, dari kitabnya Allah Al-Quran, wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam, dan hadis Nabi. Jadi di situ mendakwahkan kepada umat bahwasanya yang harus kita ambil dalam agama ini adalah apa-apa yang ada dalam Quran, apa-apa yang ada dalam hadis Nabi. Wa naqosyah, bahkan berdiskusi ya, mungkin berdebat ya. Wa dzakara, dan juga bermudzakarah fi dzalika, dalam masalah itu ya. Wa nadzara hunaka minal ulama'i, dan di situ pendiri Wahabi ini mendebat para ulama ya. Jadi agak-agak ada orang datang untuk belajar ke sebuah daerah,
Tapi sampai di situ setelah belajar, terus orang-orang di situ diajak kembali ke tauhid. Logikanya dia belajar tauhid dari mana? Kan dia dari situ, Pak. Terus simulasinya begini, ada santri mungkin ya belajar huruf hijaiyah atau belajar apa bahasanya ya? Atau mungkin begini gambarannya ya. Jadi ngajar santri mungkin ya. Jadi ada orang mondok belajar di pesantren itu, lalu kemudian dia jadi guru di situ. Wajar kalau begitu ya. Tapi ini enggak, Pak, enggak begitu. Ya. Dia datang ke sebuah daerah, belajar di situ, lalu dia ngajak manusia di situ untuk mentauhidkan Allah. Dia ngajak manusia di situ dan menjelaskan kepada mereka bahwa yang wajib diambil dalam agama ini adalah kitab dan sunnah. Lalu dia berdebat dengan ulama di situ, bermunadharah dengan ulama-ulama di situ. Ya. Bahkan kalau nadhara itu kan seperti berdebat, Pak ya. Jadi memang agak luar biasa, atau jangan-jangan ilmu laduni ya. Karena agak jarang ada sejarah ulama seperti ini. Dia datang ke sebuah tempat untuk belajar, kok tiba-tiba dia jadi pendakwah di situ, malah ngajak-ngajak orang di situ untuk bertauhid kepada Allah. Untuk ya mungkin amazing lah ya, namanya pendiri kelompok yang jenius. Mungkin memang pendirinya jenius sekali. Dia belajar sebentar tiba-tiba langsung mau jadi pendakwah, bahkan langsung nadoroh ya, langsung mendebat orang-orang di situ. Atau jangan-jangan sebelumnya punya ilmu laduni sudah banyak, mungkin datang itu nyaru ya, pura-pura bodoh saja. Tapi kan akhodah, kan mengambil ilmu. Ngambil ilmunya di situ, kok tiba-tiba ngajak orang di situ untuk bertauhid itu loh. Atau ya namanya berdakwah kan memang kita harus mengajak bertauhid kepada Allah. Mungkin di situ walaupun ada ulama-ulama tapi umatnya musyrik mungkin. Ya banyak kemungkinan sebetulnya masalah ini ya. Tetapi agak-agak saja ya, ini menjadi cerita yang luar biasa walaupun ya bukan khurafat kalau ini ya. Ini mungkin masih ya mungkin saking jeniusnya lah ya, saking pinternya gitu ya. Masuk sebentar terus ngaji, sudah ngambil ilmu banyak, dia berdakwah di situ, dia ajak orang-orang di situ untuk ikut ajaran dia, untuk bertauhid, untuk ikut kitab dan sunnah, dia debat ulama-ulama di situ. Wah, itu keren sekali itu ya. Ini reportase dari Syekh bin Baz. Jadi yang menceritakan ini adalah ya pengikutnya sendiri, bahkan pembesar dari pengikutnya, bukan cerita dari orang lain. Ya kalau Anda tidak percaya bisa dicek, cari kitabnya itu banyak, itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dakwatuhu wasiratuhu. Jadi memang ada juga yang agak-agak wow gitu ya. Saya belum habis pikir itu ada orang datang ke sebuah tempat tujuannya mau belajar, apalagi dulu itu sudah masyhur Pak, Irak, Basra itu tempatnya ilmu. Kok malah di situ berdakwah, ngajak orang bertauhid, ngajak kepada manusia yang wajib itu ikut kitab dan sunnah. Apa jangan-jangan dari situ berarti kita nggak usah ikut ulama, yang wajib itu ikut kitab dan sunnah. Kalau ulama ya apaan itu, yang tidak mungkin salah itu cuma dua itu, kitab dan sunnah. Lalu bawa ucapan Imam Malik, yukhadu wa yuraddu kalamun nasi illa sahibah hadhil maqbarah. Semua ucapan manusia itu bisa ada yang diambil, bisa ada yang ditolak, kecuali ucapan yang memiliki kuburan ini atau menunjuk kepada kuburan Rasulullah. Itu kan senjata pamungkas itu. Ya kalau begitu, kalau ada yang mengkritik ulama kalian ya pakai itu juga kan, ulama kalian juga manusia biasa, kenapa heboh ya. Allahumma